pilih warna hijau atau kuning? Ini maksudnya apa, Mah? Warna itu akan menentukan gaji jodoh kamu seberapa banyak. Tapi Mama belum pernah dengar warna hijau tuh. Ya udah, kalau gitu pilih hijau aja. Tunggu, emangnya kamu yakin mau beda dari yang lain? Yakin, Mah? Karena biasanya warna hijau itu melambangkan uang, kan? Dia dapat warna hijau, itu kan warna langka. Iri banget sama dia. Emangnya kalian tahu arti dari warna hijau? Artinya jodoh lo adalah orang yang paling kaya nomor 1 di kota ini. Hah? Siapa ya orangnya? Entahlah, nggak ada yang pernah lihat wajahnya. Woi, Re, katanya jodoh gue adalah orang yang paling kaya di kota ini. Bukannya cuman keluarga lo ya yang paling kaya? Awalnya gue juga mikir gitu, tapi kayaknya ada yang lebih kaya lagi deh. Gue tahu, lo harus ikut gue ke suatu tempat. Suatu tempat apa maksud lo? Ketemu seseorang yang bisa kasih tahu petunjuk tentang jodoh kamu. Selamat datang cucu-cucuku. Iya, Nek, saya mau nanya tentang jodoh saya. Kamu bisa menemukan jodohmu di sekolahmu itu. Sekolah? Kalau sekolah mah udah pasti gue yang paling kaya. Dicoba dulu aja, Vel. Nenek ini gak mungkin salah. Oke, saya akan buktikan omongan nenek. Kita akan kedatangan murid baru di kelas ini. Murid baru? Perkenalkan, nama saya Justin. Senang berkenalan dengan kalian semua. Ganteng banget. Katanya dia itu kaya banget loh. Lebih kaya daripada lo. Berarti harusnya dia adalah jodoh gue. Bener apa kata nenek tadi? Buruan sebelum keduluan yang lain, Vel. Hai, kenalin nama aku Kelly kan, yang ngaku-ngaku jadi jodoh gue. Hah? Gue gak ngaku-ngaku, itu emang kenyataan kan? Gue juga dapat warna hijau dan Justin lebih percaya sama gue. Harusnya kan yang dapat warna hijau cuma satu orang. Sudah, daripada kalian ribut, mending kalian bersihkan wajah kalian yang sudah kusam. Yang paling cepat bersihnya berarti dia adalah jodoh saya. Wah, ini lomba. Ini gampang banget bagi gue, karena gue pakai 3 Minutes Exfoliating Gel dari Cleora Beauty yang dapat mengangkat sel-sel kulit mati dan sisa kotoran di wajah secara menyeluruh. Dengan cara seperti ini, kalian bisa eksfoliasi secara cepat dan praktis. Dan ini ketika dibilas, wajahku terasa lebih lembab. Pokoknya nyaman banget deh. Bisa digunakan untuk semua jenis kulit. Yuk, coba juga. Saya udah selesai duluan daripada Alia. Siapa bilang kita selesai di waktu yang bersamaan tuh? Apa? Tenang, saya sudah menentukan pemenangnya adalah... Kira-kira aku dapat warna umur apa ya? Kamu harus kasih tahu Mama sekarang juga. Tapi sebelum itu Mama harus jelasin dulu warna umur itu terdiri dari warna apa aja. Hijau artinya anak-anak, merah artinya remaja, dan biru artinya orang dewasa. Kalau gitu aku dapat warna merah, Mah. Artinya kan aku remaja. Wah, kalau gitu untung sesuai ya, Nak. Hah? Emangnya bisa nggak sesuai, Mah? Berarti masih ada warna tersembunyi lagi dong. Sebenarnya itu masih ada warna putih. Tapi karena kamu nggak dapat warna itu, jadi Mama nggak perlu jelasin lebih dalam kan? Loh, kok? Ya udah deh, mending gue nggak tahu daripada Mama curiga kalau gue tanya-tanya lagi. Mending diam aja. Nah, supaya kamu juga tenang, Mama kasih tahu kalau sebenarnya Mama juga dapat warna biru sesuai sama umur Mama. Aduh, gimana dong? Loh, lo kok nggak khawatir sih tentang warna umur ini? Ngapain khawatir dah? Kan semua orang itu udah dapet porsinya masing-masing. Pasti dapet sesuai umurnya kok. Itu artinya lo juga dapet warna hijau ya? Seandainya aja gue bisa lihat umur orang langsung tanpa bertanya. Nggak bisa gitu dong, soalnya warna umur ini privacy. Jadi cuma kita-kita aja yang tahu. Katanya masih ada warna tersembunyi, yaitu warna putih ya. Itu apa sih artinya? Lo jangan ngigo deh, mana ada yang warna putih. Oh alah, jadi nggak ada. Ternyata nyokap gue cuma mau nakut-nakutin gue toh. Anak-anak, mulai hari ini Siska nggak sekolah di sini lagi ya, soalnya dia udah pindah secara resmi. Loh, kenapa Bu? Padahal kan Siska itu sumber jawabannya kami. Pasti Ibu sengaja ya. Sebenarnya dia dikeluarin dari sekolah ini tuh karena ternyata dia orang dewasa. Dia dapet warna biru. Wah, berarti dia udah ngebohongin kita semua tentang umurnya. Iya, dan faktanya Siska itu nggak pernah naik kelas sebanyak 10 kali. Dan kita nggak ada yang curiga, soalnya kan dia awet muda. Berarti dia udah fix orang dewasa. Astaga, kita semua kan tertipu. Tapi di antara kalian juga nggak ada yang dapet warna putih kan? Nggak ada sih, Bu. Bu Guru juga tahu nih kalau ada warna putih. Ada, sebenarnya ini apa sih artinya? Bagus lah kalau gitu. Kalau ada yang mendapat warna putih, cepat lapor ke Ibu ya. Baik, Bu. Aduh, bimbang banget harus ngaku ke Bu Guru apa enggak ya? Parah banget sih Dala, tiba-tiba ngilang. Loh, kok bisa sih? Bisa aja dia pulang duluan kan? Nggak mungkin, dia itu hilang setelah dia ngaku dapat warna umur putih ke Bu Guru. Yang bener aja loh, berarti dia diculik dong. Nggak ada yang tahu, tapi gue nggak peduli juga sih, soalnya dia kan cuma babu gue. Tapi kan tetap aja dia manusia. Kalau udah kayak gitu, harusnya udah sepatutnya dong kita lapor ke polisi. Gue nggak mau ribet, lo aja yang lapor sana. Kok ada sih orang yang sebodoh amat ini? Gue jadi ilfil. Gue nggak peduli. Gue yakin Della pasti diapa-apain sama Bu Guru karena dia dapat warna putih.
Permisi Bu Polisi, saya mau buat laporan kalau teman saya yang bernama Della udah diculik. Wah, menarik nih kasusnya. Coba kamu jelasin lebih dalam. Dia diculik karena dia dapat warna umur putih, Bu. Tolong Ibu bantu usut ya. Wah, kalau gitu mah wajar aja. Udah mending kamu belajar yang giat aja sana. Lah, maksudnya apa sih? Kenapa semua orang pada menyudutkan orang yang dapat umur putih? Emang kenapa? Masalah buat kamu? Jangan-jangan kamu dapat warna putih juga ya? Kalau gitu kamu harus cepat lapor ke Bu Guru. Lapor ya? Apa mungkin ini jalan terbaik buat gue? Ya udah deh, gue mesti lapor ke Bu Guru kan? Permisi Bu, saya Felicia dari kelas Mangga. Sebenarnya saya kesini mau jujur kalau sebenarnya saya dapat warna umur putih. Maafin saya karena selama ini saya nggak jujur Bu. Apa kamu bilang? Harusnya kamu itu bilang dari tadi. Itu artinya kamu dalam bahaya. Karena kan warna putih itu artinya bisa melihat isi tas atau isi otak. Kayaknya lebih menarik isi tas sih. Pagi, Ma. Mama buru-buru nih mau pergi. Emang Mama mau kemana? Ya ke kantor lah. Hah? Terus kenapa Mama bawa banyak uang? Jangan bilang papa ya. Dek, itu di celana kamu ada merah-merahnya. Jangan-jangan, kira-kira siapa yang mau pembalut ya? Hei, bagi pembalut dong. Kok kamu tahu aku punya pembalut? Ada deh. Makasih ya. Ternyata isi tas orang itu pada lengkap-lengkap. Bahkan ada yang bawa binatang peliharaan mereka. Kemarin kamu yang nyapu kelas terakhir kan? Bener Bu, ada apa ya? Saya ketinggalan uang 1 juta. Pasti kamu yang ambil. Bukan saya. Ya terus siapa lagi? Itu dia pelakunya. Cek aja isi tasnya. Gue boleh nitip tas ini sebentar nggak? Boleh banget dong. Kenapa isi tasnya nggak muncul ya? Gue lihat langsung deh isinya apa. Pilih warna biru atau hijau? Gue nggak suka warna hijau, jadi pasti warna biru lah. Mah, lihat deh, aku pilih warna biru. Bagus kan? Astaga, cepat ganti jadi warna hijau. Emang kenapa, Mah? Aku nggak suka warna hijau. Gak pernah ada yang pilih warna biru karena bahaya, Vel. Bahaya? Aku jadi takut. Ya udah deh, aku ganti, Mah. Adek, kok kamu masih pakai baju warna putih? Aku bingung, Kak. Masih belum milih nih. Nggak usah bingung. Kita emang diharuskan pilih warna hijau kok. Warna hijau? Kamu kenapa? Kok jadi murung gitu? Gak apa-apa, Kak. Aku pergi ke sekolah dulu ya. Loh, kita nggak jadi berangkat bareng? Gak jadi, Kak. Aku lagi pengen sendiri soalnya. Aneh, nggak biasanya. Lo pilih warna apa, Vel? Lo bisa lihat sendiri kan gue pakai warna apa? Hehe, iya sih. Gak mungkin lo pilih warna biru. Ada apa sih sama warna biru? Banyak banget tahu yang ngehindarin. Yang gue tahu sih warna biru itu bahaya. Kalau lo pakai warna biru, lo bakal langsung hilang. Kita pilih hijau. Hilang? Ya emang bener sih satu kota jadi dipenuhi warna hijau. Aduh, benci banget. Serasa lihat kota lumutan. Tahan aja benci lo, daripada ngilang tanpa kabar kayak si doi. Ye, kok malah baper sih? Itu sirine apaan? Polisi lagi nangkap yang pilih warna biru. Serem kan? Bisa mampus banget kalau gue ketahuan nih. Feli, tolongin gue. Gue butuh banget bantuan lo. Kok lo pakai baju warna biru? Kan bahaya. Ya, gue nggak tahu tentang hal itu. BTW, gue boleh sembunyi di rumah lo kan? Banyak banget polisi yang ngejar gue. Boleh aja sih, tapi yang ada nanti gue malah ikut kena hukuman kan? Tapi, Vel, Buset, dia langsung hilang kayak debu. kasihan banget yang pilih warna biru. Iya, sekarang mereka semua pasti nyesel. Tapi sebenarnya yang pilih warna biru itu hilangnya kemana? Nggak ada yang pernah tahu. Mereka hilang secara misterius. Emang aneh banget sih. Sepertinya ada yang ganjel deh. Bisa gawat kalau gue ketahuan pilih warna biru. Gue kan gak mau hilang kayak orang-orang itu. Nenek tahu kalau sebenarnya kamu pilih warna biru kan? Shh, jangan laporin, Nek. Dan jangan bilang siapa-siapa. Cepat atau lambat, kamu pasti akan pergi ke tempat itu. Tempat itu yang Nenek maksud di mana? Kamu harus jaga adekmu. Adek aku gak apa-apa, Nek. Dia sehat sampai bisa salto loh. Nenek serius? Ya iyalah. Dek, adek. Tadi gue lihat ada yang pakai baju warna biru. Berarti sekarang dia dalam bahaya. Yang bener. Kalau gitu, gue harus cari dia sekarang. Percuma, gue dapat kabar kalau dia udah hilang karena pilih warna biru, Vel. Adek gue hilang. Mampus gue. Kok adek kamu belum pulang ya? Mama khawatir. Adeknya Aku cari adek dulu ya, Mah. Kayaknya dia lagi sama temennya. Emangnya kenapa kalau nyokap lo tahu? Karena dia bisa pingsan. Gue duluan ya. Vel, tunggu dulu. Gue harus selamatin adek gue. Gak bisa, Vel. Kalau pilih warna biru itu udah gak bisa balik lagi ke kota Bisa ini. kok. Dengan cara bikin gue ditangkep dengan pakai baju warna biru ini. Hah? Lo yakin? Loh, kok ada batu nisannya? Itu karena nenek suka sama nuansa kuburan. Jadi dia mengizinkan orang-orang buat bikin kuburan di depan rumahnya. Oh, kirain ini kuburan nenek, Mah. Aku sampai kaget. Ya bukan dong. Ayo masuk, nak.
Iya mah, nggak sabar buat bikin nenek senyum. Nuansa rumahnya nggak enak mah. Gak boleh kayak gitu di tempat orang. Jaga sikapmu. Mana ya orangnya? Nenek, ayo buruan ketemu aku mumpung nenek masih hidup. Bercandanya gak boleh gitu. Nenek bisa marah loh. Ya, siapa tahu nenek bisa senyum mah. Emangnya nenek selalu selama ini kalau keluar? Nenek kan jalannya lama, jadi kita harus sabar tunggu Ya dia. udah, kalau gitu kita samperin aja ke kamarnya. Jangan, pokoknya jangan. Mah, kalau kayak gini kita bisa keduluan sama yang lain. Aku keluar dulu deh, mau lihat lingkungan sekitar rumah nenek. Ya udah boleh, tapi kamu jangan ambil apapun yang mencolok ya. Iya, aku tahu. Lagi pula setelah buat nenek senyum, kita bakal dapetin semuanya kan? Kamu jaga diri baik-baik ya. Jangan lupa makan, mandi, dan sekolah. Apa sih, Mak? Kayak mau pergi jauh aja? Aku cuma mau pergi ke depan halaman rumah kok. Iya nak, mama ngerti. Gue harus cari materi dan bahan yang bisa bikin nenek senyum. Kira-kira apa ya? Kamu lagi cari apa, Nak? Kayak orang kebingungan. Saya lagi nungguin nenek saya di rumah itu. Rumah itu kan udah lama gak dihuni dan sering ada penampakan seorang nenek. Emangnya kamu gak tahu ya, Nak? Nenek saya masih hidup kok, Pak. Walaupun saya belum pernah ketemu sama nenek saya, tapi saya tahu kok kalau dia baik. Batu nisan di depan rumah nenekmu itu menjadi legenda paling buruk di desa ini. Pokoknya Bapak tenang aja, saya nggak apa-apa kok. Kamu harus hati-hati sama tingkah laku nenek itu. Bahkan dia nggak pernah senyum. Bunga-bunga di sini kok masih pada seger ya? Padahal kan katanya nggak ada orang. Gue ambil aja deh buat kenang-kenangan. Wanginya. Nenek pasti udah balik kan? Saatnya gue bikin dia senyum. Mah, neneknya udah ada belum? Kok tiba-tiba mama nggak sadarkan diri? Nyawa mamamu nenek ambil untuk membuat nenek tersenyum. Tapi kenapa nenek lakuin ini? Aku kan cucunya nenek. Kamu telah memetik bunga kesayangan nenek. Lagi pula ini kan yang kamu mau. Mama? Nyawa mama udah melayang demi imbalan itu. Pokoknya gue harus berhasil dapetin duluan. Ada yang bisa saya bantu? Saya udah berhasil buat 5 orang tersenyum. Kita datang di saat yang bersamaan, Vel. Gue duluan kali. Please pak, saya udah ngorbanin mama saya demi imbalan ini. Gue juga udah ngorbanin saudara gue tuh. Baiklah, karena kalian berdua imbang, kalau begitu akan kita adakan babak kedua. Apa? Babak kedua? Yap, tapi kali ini hanya 1 orang yang kalian perlu buat tersenyum. Ya udah nggak apa-apa, yang penting saya bisa jadi nomor 1. Orang yang harus kalian buat tersenyum akan terlihat sekarang. Yes, Papa. Ini gampang banget. Makasih ya, Pak. Kenapa kamu malah kebingungan, Vel? Saya nggak pernah ketemu ayah saya dari kecil. Kalau gitu, imbalan dan harta itu bakal jadi milik gue semua dong. Tapi saya akan berusaha sekuat tenaga buat cari keberadaan ayah saya. Baiklah. Gue harus cari ayah di mana? Selama ini kan gue nggak tahu keberadaan dia. Oh iya, adek kan gak tinggal sama gue selama ini. Jangan-jangan rumahnya itu tempat tinggal ayah. Bener-bener gak sabar. Permisi. Kakak ngapain kesini? Bukannya udah dilarang ya sama mama? Mama udah gak ada sekarang, jadi kakak bebas. Sekarang ayah ada di mana? Karena kakak punya kejutan buat dia senyum. Sebenarnya ayah itu...